Halo, berjumpa kembali di Seputar Bola. Di kesempatan kali ini, Seputar Bola akan membahas tentang kultur budaya ultras dalam supporter. Berbicara tentang sepak bola, pasti tidak luput dengan para supporter di belakangnya. Seperti pada namanya, supporter. Pendukung yang akan terus setia menemani dimanapun klubnya berlaga. Sama seperti halnya dengan ultras. Kenapa bisa disebut ultras? Ultras sendiri memiliki arti di luar kebiasaan. Kultur ini pertama muncul di Italia, yang mayoritas pendukungnya berbasis ultras. Di Indonesia sendiri, ultras pertama kali diperlihatkan dari kelompok pendukung PSS Sleman, Brigata Kurvasud. Brigata Kurvasud bisa dibilang pelopor ultras pertama kali di Indonesia pada tahun 2010. Sama seperti halnya di Italia, ultras di Indonesia juga memakai chants, koreografi, atau membentangkan banner tulisan untuk mendukung tim kebanggaannya. Sampai saat ini, kultur ultras di Indonesia sendiri makin merebak luas. Orang-orang memilih meninggalkan kultur lama dan beralih ke kultur yang lebih modern. Dengan tampilan para supporter ultras yang nyentrik dan beda dengan supporter lain pada umumnya membuat daya tarik tersendiri. Dengan pakaian yang lebih kasual dan didominasi oleh warna hitam pada saat mendukung di stadion, menjadi ciri khas yang melekat pada supporter berbasis ultras. Ultras adalah sebutan bagi sekelompok supporter yang mendukung timnya dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan kelompok tradisional lainnya. Keberadaan mereka mulai dibentuk pada akhir 1960. Kala itu, para pendukung dari AC Milan, AS Roma, Hellas Verona, Inter Milan, Sampdoria, dan Torino, membentuk kelompok garis keras berideologi sayap kanan maupun romantisme dan pemberontakan sayap kiri. Kelompok-kelompok ultras pun lebih terkoordinasi pada pertengahan 1970-an. Bahkan setiap klub besar, bisa sampai didukung lusinan kelompok ultras. Terhitung ada sekitar 382 kelompok ultras yang secara eksplisit begitu politis di Italia sampai akhir 2016. Dideteksi juga ada 40 kelompok ultras menganut sayap kanan dan 20 lagi berideologi sayap kiri. Kadang-kadang, label ultras telah sedikit mengarah ke arah neofasisme untuk menghina pemain lawan maupun lingkungan sekelilingnya. Akan tetapi, jati diri ultras sebenarnya yang ada di Indonesia sudah banyak berubah dari asal ultras yang ada di luar negeri. Di luar negeri contohnya adalah Italia yang menjadi kiblat kultur supporter ultras. Ultras sendiri masih identik dengan pergaulan yang keras, minuman beralkohol, kekerasan, dan bahkan pembunuhan. Di sana, ultras bukan hanya tentang supporter yang mendukung klub sepak bola kebanggaannya, akan tetapi sebuah kelompok yang lebih terstruktur dan terorganisir. Dapat dibilang, menyerupai geng yang rentan adanya kekerasan fisik. Selain itu, antar kelompok ultras memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Untungnya, gaya hidup negatif ultras yang ada di luar negeri tidak terjadi pada ultras di Indonesia. Ultras di Indonesia lebih mengadaptasi cara mendukung ultras di luar negeri yang sangat militan dan fanatik dalam mendukung tim kebanggaannya. Dengan disertai aksi-aksi kreatif yang ditunjukkan pada saat mendukung seperti koreografi, chants atau yel-yel yang dinyanyikan dengan kompak dan lantang, hingga loyalitas supporter dalam mendukung tim kebanggaan dimanapun tim itu berlaga. Hal itu tentu menjadi dampak positif tersendiri bagi dunia sepak bola di Indonesia, yang membuat sepak bola Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan sebelumnya, dan juga memiliki dampak positif kepada para pemain yang sedang berlaga. Kultur ultras sendiri sudah menjadi gaya hidup dalam dunia supporter sepak bola sekarang. Di setiap kota yang memiliki klub sepak bola, disitulah ultras berada. Seiring berjalannya waktu, ultras di Indonesia akan bertambah banyak dan menjadi pendukung setia dimanapun tim kebanggaannya berlaga.